dipertemukan dengan orang Kristen. Saya bertanya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya benar-benar nyaman gitu. Karena diputus paksa, ya saya ngikut aja abang saya. Sudahlah, saya sekarang betul-betul ya udah orang Kristen lah. Saya bertekad begitu, siapapun gitu. Shalom God Lovers, bertemu lagi dengan saya Pendeta Martin Hareva dalam acara Diaspora Talk Show. Bincang-bincang kita hari ini adalah kisah pertobatan seorang perempuan asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Seperti God Lovers ketahui bahwa ada banyak narasumber kita yang asalnya dari Sumatera Barat. God Lovers bisa menyaksikan di berbagai video yang ada di kanal YouTube Diaspora TV ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Ibu Susilawati. Shalom Ibu Susi. Shalom Pak. Apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Nah, Ibu lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat ya? Ya, saya lahir di Payakumbuh. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami berbincang dengan hamba-Mu Ibu Susi siang hari ini. Kami mohon Tuhan memimpin pembicaraan kami dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus menuntun kami dan biarlah pembicaraan ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, dan iman kami semakin bertumbuh dan diteguhkan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers, seperti yang biasa kami ingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Mari kita mulai bincang-bincang kita siang hari ini dengan Ibu Susi. Ibu lahir di Payakumbuh bulan September tahun 1972. Ya. Tolong Ibu ceritakan seperti apa masa kecil Ibu di Payakumbuh. Ya, mulai dari TK, Ya. SD, saya mulai nenek saya religius, jadi dia guru mengaji di kampung saya. Nenek saya guru mengaji di kampung. Ya, jadi mulai dari situ saya sering diajak ke masjid setiap sholat, setiap sholat 5 waktu, subuh, terus maghribnya sama-sama mengaji, kumpul mengaji. Jadi ya. Jadi Ibu adalah murid dari nenek? Ya. Di sekolah mengaji ya? Ya, sekolah mengaji. Lulus Ibu? Oh, khatam. Udah khatam baca Al-Quran. Iya. Luar biasa. Nah, kami dengar Ibu lulusan dari STM Teknik Batu Sangkar ya? Iya. Kalau SD dan SMP, Ibu selesaikan di mana itu? Kalau SD, SMP di kampung. Di Payakumbuh itu? Namanya Padang Japang.
Padang Japa. Ya, Japang. Japang. Oh, bukan Jampang. Enggak, Japang. Padang Japang. Ya. Iya, baik. SD, SMP lulus di Padang Japang. Nah, kalau boleh tahu, tahun berapa Ibu lulus STM? Dan kok bisa sekolahnya milihnya di STM? Kan kita tahu kalau dulu STM itu terkenal dengan sekolah para pria saja. Kok Ibu minat di STM? Silakan, Bu. Iya, awalnya saya tamat STM itu 1991. 1991. Terus kenapa saya sampai Di STM STM. memilih? Awalnya cita-cita saya itu perawat. Oh, wah Jadi- jauh sekali dari perawat ke STM, Bu. Iya, jadi karena waktunya nggak sempat lagi, udah tamat cari-cari ini, saya terlambat mendaftar di perawat. Jadi Iya. tidak dapat inilah lowongan. Jadi saya cari-cari, akhirnya dapat yang di STM ini. Oh, jadi karena terlambat mendaftar di sekolah perawat, akibatnya cuma ada satu nih sekolah yang masih Buka. bisa mendaftar. Iya. Jadi akhirnya Ibu masuk aja STM. Yang penting sekolah dulu gitu ya. Iya. Jadi ikutin aja, tapi banyak yang Jurusan apa? STM itu kan ada beberapa jurusan ya, Bu? ada jurusannya yang pertanian, ada Iya. juga teknik, Iya. ada bagian mesin, Nah, banyak. Ibu jurusan apa? Kalau saya pengolahan makanan. Oh, STM pengolahan makanan masih nyambung ya, Bu ya? Nyambung lah. Oh, gitu ya. Nah, kami dengar sejak SD Ibu sudah mulai mempertanyakan iman Ibu. Meskipun itu di dalam hati. Kan dibawa sama nenek ngaji, di sekolah ngaji, harus disiplin, dibawa ke masjid, harus ngaji sama nenek, ya. Tapi Ibu mulai mempertanyakan iman Ibu di dalam hati. Apa yang mendorong Ibu sampai kepikiran untuk mempertanyakan siapa Tuhan yang Ibu sembah? Iya, waktu SD itu saya sering sholat, ya sering mengaji. Ya. Memang pikiran itu timbul aja gitu. Siapa yang saya sembah? Terus sebenarnya saya di sholat itu saya tidak mengerti apa yang saya baca dan apa yang saya doakan. Jadi di situ saya berpikir siapa yang saya sembah sebenarnya. Jadi bertanya dalam hati aja. Tapi saya tidak bicara sama siapapun gitu. Oh, maaf nih Bu. Ibu kan waktu diajar mengaji, Ibu khatam ya semuanya. Iya. Waktu Ibu mengaji, apakah Ibu nggak tahu artinya? Oh, nggak sama sekali, nggak tahu. Apa yang kita baca itu dulu belum ada seperti sekarang kan, belum ada terjemahannya. Jadi kita sama sekali tidak mengerti. Ya kita baca itu ayat suci Al-Quran itu aja, nggak ada kita tahu apa itu artinya terjemahannya. Walaupun belum ada. Ibu sudah khatam, Ya, tapi nggak ngerti. tidak mengerti sama sekali apa yang kita baca itu. Sehingga bertanya-tanyalah Ibu di dalam hati, kepada siapa saya melakukan penyembahan ini ya? Ya benar. Jadi itu yang bikin sering timbul dalam pikiran seperti itu. Oke. Apakah Ibu nggak bertanya ke nenek? Ya, saya nggak ada tanya. Nggak, Nggak tapi ada pergumulan di batin aja di ya? batin, iya. Apakah ada orang atau teman yang mempengaruhi Ibu saat itu sehingga muncul pertanyaan siapa yang saya sembah gitu? Apakah pernah ngobrol-ngobrol sehingga Ibu terpengaruh dengan orang itu, dengan teman Ibu ini? Sebenarnya tidak ya, karena apa? Ya sebenarnya jadi tanda tanya besar buat saya. Siapa yang saya sembah itu? Kenapa sering saya berdoa, tetapi nggak ada jawaban. Jadi itu yang mungkin bisa timbul. Kan kita baca surat Al-Fatihah itu kan ada Nabi Muhammad di situ dibaca. Cuma saya sama sekali berpikir, ini dalam hati aja pikiran saya, kenapa kok sebut Nabi Muhammad tuh didoakan? Jadi di situ saya menjadi tanda tanya. Makanya saya tanya, siapa sebenarnya yang kita sembah? Seperti itu.
gitu ya. Itu akarnya, Iya. sehingga ibu mulai mempertanyakan siapa yang saya sembah di dalam doa ini. Iya. Nah, saat mempertanyakan iman itu, apakah Ibu Susi cerita kepada teman atau keluarga? Waktu itu belum ada Oke. untuk bertanya, dan ingin bertanya nggak ada. Jadi itu pergumulan di batin aja ya? Ya, dibatin aja. Nah, kemudian Ibu Susi punya pacar yang tidak seiman. Ya. Itu siapa dan kapan itu? Dan bagaimana kok bisa berkenalan dengan dia? Kapan itu? Apakah setelah lulus STM atau pada masa STM? Ya, lulus STM saya merantau ke Pekanbaru. Oke. Di situ awalnya saya bekerja, melamar kerja, dapat pekerjaan. Terus saya Di perusahaan minyak itu ya? belum Oh belum. perusahaan ini AC, jual AC, servis AC Iya. seperti itu. Tapi saya di situ sebagai sales waktu itu. Oh. Jadi saya ketemu di situ ada leadernya, supervisornya, orang kita Chinese. Ya sempat ya berhubungan pacaran lah gitu. Oh. Dia dari Katolik. Dengan supervisor di Iya. perusahaan itu. Iya. Itu perkenalan Ibu dengan laki-laki yang Iya. berbeda keyakinan. Nah, apa dampak yang Ibu rasakan ketika beberapa kali Ibu berpacaran, lalu pacarnya Ibu ini beda keyakinan? Apakah itu ada dampaknya? Ya, untuk pertama kalinya itu saya baru kenal ya laki-laki, maksudnya baru pacaran sudah tamat sekolah itu. Ya belum ada apa-apa gitu, maksudnya memang dia beda, cuma berteman, udah jalanin dulu. Tapi di lain kesempatan saya ketemu laki-laki Kristen terus. Jadi ulang lagi 3 kali. 3 kali saya dapat bertemu sama orang Kristen terus. Ya, seperti itu. Tapi itu tidak menggoncangkan iman Ibu ketika pacaran dengan orang Kristen? Ya, itu belum ada. Belum ada. Ya sekedar pacaran aja, jalanin masing-masing ya. Iya, jalan masing-masing. Belum ada arah ke serius, makanya ya biasa aja gitu. Nggak ada masalah walaupun dia Kristen ya. Iya. Dan itu tidak mengganggu iman Ibu ya. Iya. Nah, pada tahun 1995 kemudian Ibu memutuskan menikah. Nah, bisa cerita kisahnya Bu? Kenalan dengan suami, latar belakang siapa suami itu, dari keluarga mana, suku mana gitu, silakan Bu. Ya, udah 3 kali memang sih saya pacaran ketemu sama orang kita Kristen. Ya. Yang ketiga kalinya inilah yang suami saya sekarang kan. Oh, pacar yang ketiga? Iya, pacar yang ketiga. Baik. Jadi yang kedua itu saudara saya tahu, abang saya tahu. Kita diputuskan karena dia Kristen. Diancam lah? Diancam lah. Tapi sebenarnya laki-laki itu mau dia masuk Islam. Oh. Tapi abang saya tidak setuju ya, putus paksa gitu. Sempat kami backstreet, ya lanjut terus. Akhirnya ya memang harus dipaksakan sama dia kita putus. Jadi kita putus akhirnya. Jadi dalam hati saya berpikir, terus saya dapat orang yang istilahnya orang Kristen, orangnya baik banget itu yang pacar saya itu. Yang kedua? Iya, baik banget. Terus saya rasa saya merasakan gitu ya, orangnya benar-benar. Ada yang sebelumnya saya pacaran itu ya nggak bagus lah di dalam hubungan gitu. Makanya kenapa ya saya dipertemukan dengan orang Kristen? Saya bertanya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu saya benar-benar nyaman gitu. Karena diputus paksa ya saya ngikut aja abang saya, sudahlah. Saya sekarang betul-betul ya udah orang Kristen lah. Saya bertekad begitu siapapun gitu. Jadi ya akhirnya ya ketemu sama suami ini 3 bulan saya. Ini pacar yang ketiga? Pacar sama dia minta sama saya mau menikah. Sebenarnya saya belum mau menikah. Tapi saya kenalkan sama orang tua langsung setuju. Oh? Langsung setuju.
Terus saya juga bingung. Dalam hati saya sebenarnya saya belum mau menikah karena masih umur 22 ya waktu itu. Yeah. Jadi orang tua apalagi biasakan orang tua ngomong seperti itu. Ya saya ngomong dia Kristen loh. Saya bilang sama orang tua dia Kristen. Terus kalau dia mau masuk Islam nggak apa-apa. Orang tua saya bicara seperti itu. Gitu. Ya kalau begitu ya langsung aja lah papa sama mama ketemu 4 mata. Saya ngomong seperti itu. Yeah. Akhirnya ya ada lamaran. Pas semua keluarga ngumpul, keluarga dia, abangnya sama kakak iparnya datang pakai kalung salib. Itu malam dia datang, terus mungkin mereka menunjukkan kali ya. Semua saudara saya kan orangnya religius, tapi papa saya ini orangnya moderat. Pikirannya nggak seperti kayak orang kampung, terbuka lah, karena dia bekas TNI ya. Jadi gitu. pikirannya agak terbuka. Jadi saudara-saudara kayak om, tante gitu kaget lihat salib di kalungnya. Yang melamar keponakannya nih salib. keluarganya pakai salib. Langsung bubar. Akhirnya nggak jadi pertemuan tuh, pada pulang. Pada pulang semuanya. Akhirnya semua keluarga besar memutuskan tidak jadi menikah. Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Di situ papa saya ambil keputusan. Kalau kamu bagaimana? Kalau saya terserah. Jawaban saya seperti itu. Tapi yang setelah ketemu calon saya ini sama papa saya, ya mereka klop. Jadi mereka punya kesepakatan, oke, saya mau menikah secara Islam, kata calon suami. Iya, calon suami ini. Jadi seperti itulah, makanya disetujuin ya. Makanya disetujuin sama orang tua. Karena pernikahan secara Islam. Iya. Nah, waktu itu ibu pindah ke Riau dan berapa lama di sana? Waktu udah menikah. Udah sempat menikah ya. Menikah awalnya kita secara Islam. Di masjid. Itu ada kejadian juga itu. Yang kejadian apa itu? Bikin kaget. Saya pun belum ada dikasih tahu ya. Semua udah diundang bahwa saya akan menikah malam ini gitu. Jadi udah diurus surat semuanya. Terus ustadznya juga udah bilang harus dilakukan seperti kayak sunat ya untuk laki-laki. Itu dilakukan. Disunat ya? Disunat, sebelum akad nikah? Ijab kabul itu. Ya, itu. Terus yang bikin kaget lagi, udah semua ngumpul, udah ada undangan, udah semuanya ada berkumpul, udah ramai orang. Saya ini ngomong di kamar sama saya. Saya kasih tahu kamu, saya mau malam ini masuk Kristen, nikah secara Islam, tetapi saya tidak mau masuk Islam dan mengerjakannya. Begitu juga. Walaupun udah disunat. Iya, dia ngomong itu sebelum mau ke masjid itu menikah. Dia bilang, saya mau nikah secara Islam, tetapi saya tidak mau masuk Islam dan tidak mau mengerjakannya. Begitu juga kamu boleh sholat, saya tidak melarang, kamu tidak boleh juga melarang saya ke gereja. Di situ saya benar-benar berkecamuk ya. Maksudnya tuh apa ini gitu? Kok baru dibilang setelah sebelum mau ke masjid gitu. Padahal semua udah, Pak tamu undangan udah pada datang. Jadi saya di situ nggak tenang. Waduh, bagaimana saya ngomong sama orang tua saya, nanti mereka bisa pingsan kan dengarnya. Jadi undangan bisa kacau. Nggak mungkin dong saya rusak itu semua dengan kata-kata tidak. Jadi saya hanya terdiam. Saya cuma ngikutin aja karena saya melihat orang tua. Karena itu bukannya gampang mengurus surat-surat. Masuk itu juga nggak gampang karena ada penolakan dari kampung saya, nggak boleh nikah. Nggak akan dibikin surat nikah gitu. Tapi ada satu ustadz yang membela.
Yeah. Nah, disitulah terjadi pernikahan itu. Udah saya diam aja, saya nggak ngomong sama orang tua, Yeah. saya nggak ngomong sama siapa-siapa, cukup saya aja sama dia. Oke, saya cuma bilang begitu aja. Ya udah, jalan ke masjid, akhirnya kita menikah. Akhirnya menikah, jadi kita pindah ke Duri. Yeah. Udah di Duri tinggal itu, kita kerja, nggak lama saya betul-betul nggak tenang. Kenapa? Saya sebelum itu kan ya memang dibilang anak masjid. Anak masjid lah ya, semua orang tahu di kampung situ saya suka ke masjid tiap waktu gitu. Jadi sampai kenal lah orang-orang di situ. Jadi pas saya seperti itu, saya sendiri merasakan ya nggak tenang, bagaimana kok kita hidup di dalam dua keyakinan. Jadi saya nggak tenang, saya rasanya mau ribut aja gitu. Jadi kayak saya tuh merasa saya berdosa, orang berzina. Jadi saya nggak tenang. Di situ saya ambil keputusan. Ini dalam hati aja baru saya ngomong, wah kayaknya nggak bisa ini lanjut seperti itu. Akhirnya tiba-tiba dapat masalah suami di pekerjaan karena bosnya itu abangnya sendiri. Oh. Jadi dia diberhentiin. Perusahaan keluarga. Bukan, di Haliburton itu dia bos juga di situ. Oh. Cuma dia jabatannya bisa dia memberhentikan gitu. Oh, jadi abang kandungnya Ya, kakak suami. ipar dia, Kakak ipar suami kakak iparnya. itu adalah bos Iya, di kantor Haliburton sana. Haliburton, Iya. perusahaan minyak Amerika ya. Iya. Tiba-tiba ya diberhentiin dia. Dia diberhentikan oleh kakak iparnya. Iya, diberhentiin karena dengar dia nikah secara Islam. Makanya Akibat pernikahan itu Iya. dia dikeluarkan dari perusahaan. diberhentiin. Akhirnya itu kami pindah ke Jakarta. Oh, Udah hamil saya ya. hamil anak pertama. Hamil anak pertama 96 lah. 96 ya. 96 itu. Walaupun ibu dengan suami menjalankan agamanya masing-masing. Iya, waktu itu sebelum masuk ke Kristen masing-masing. Oh. Saya yang nggak tahan. Berapa tahun itu, Bu? Mungkin dari 95 sampai 2 tahun lah. 2 tahun. Setahun setengah. 1 tahun Setahun setengah setengah. menikah Iya. dalam kondisi seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana kisahnya sampai ibu menerima Tuhan Yesus? Iya, di Jakarta itu udah pindah tahun 96 jalan ya. Iya. Saya ketemu sama satu rumah lah sama mertua. Oh, Mertua. tinggal sama Mertua. di Pondok Mertua Indah. Iya, Pondok Mertua Indah. Ya, saya tahu keluarganya religius sama Kristen ya. Iya. Dia menjalankan ibadah mereka. Terus kalau dibilang papinya itu sayang banget sama saya. Oh, Saya kalau- papi mertua sangat Iya, sayang dengan ibu. Sangat sayang. Terus saya udah hamil besar, dia bilang, Susi hari Minggu kita ke gereja ya. Iya papi, saya ngomong begitu. Terus Walaupun ibu masih iya, sholat. masih sholat di kamar sholat. Iya, Tapi iya. bilang iya. Dia mencucikan baju saya, Oh. dia masakin saya. Wow. Sayang banget sama saya. Terus dia gosokin, hari Sabtu dia udah gosokin sepatu saya disemir. Terus Wah. dia udah siap-siap untuk hari Minggu. Jadi saya bilang iya. Terus berjalan waktu itu terus. Kalau malam minggunya saya kabur. Hah? Malam minggunya saya kabur ke Waktu besok pagi mau ke gereja, malam minggunya saya sudah malamnya nggak ibu ada. kabur dari rumah. Kabur dari rumah. Seperti itu terus Oh. sampai 1 tahun, setengah tahun lah itu sampai terus. Akhirnya saya hamil besar, udah hamil besar. Suatu waktu dia tahu saya sholat. Dia masuk kamar, saya sholat, dia tahu. Wah, papi itu marah sekali sama saya, marah juga sama suami saya. Ya. Udah keluar aja dia dari sini, pergi dari rumah ini. Ya. Dia bilang pokoknya dia udah marah, udah kamu balik aja ke Riau. Saya nggak mau lihat kalian seperti ini. Oh. Jadi nurut aja. Akhirnya
waktu itu belum naik pesawat ya, naik kapal Pulanglah laut. ke Riau? Pulang ke Riau. Dengan suami? Iya, diantar sama suami. Dalam keadaan hamil tua? Hamil besar. Wow. Itu udah mau melahirkan. Udah hitungan inilah. Jadi sampai di Riau, itu dijemput sama kakak ipar. Kakak ipar kan di Riau. Jadi sama kakak ipar sama orang gereja, ada pendeta juga di situ. Kakak ipar berarti kakak dari suami? Iya, kakak dari suami. Yang jemput di Riau? Yang jemput di Riau. Akhirnya ya ada pendeta, lengkaplah satu mobil itu jemput. Akhirnya saya tinggal di rumah kakak ipar dari suami. Sebenarnya saya pulang itu, keinginan hati itu siap, ini tekad hati siap melahirkan, saya akan tinggalkan dia. Tekad saya ini dalam hati. Setelah bersalin, maka ibu akan tinggalkan suami yang Kristen ini. Iya. Terus saya berharap keluarga saya, ada abang saya di Duri juga, merangkul saya, menanya kabar kamu gimana, apa yang kamu hadapi. Tidak ada sama sekali. Oh, ternyata ibu udah di Riau, tapi nggak ada yang peduli dari keluarga. Nggak ada yang nanya, dia cuma besuk, tapi nggak ada pertanyaan gitu untuk saya gitu khususnya. Tapi saya berharap abang saya, kakak saya menanya, gimana kabar kamu. Tapi di situ saya berpikir, ya sudahlah, kayaknya seperti sendiri. Jadi saya udah biasa aja gitu, saya hadapi gitu. Tapi dengan jalannya waktu itu, saya udah melahirkan anak pertama itu, saya mulai itu bergejolak di hati. Saya sering lihat itu foto Tuhan Yesus di ruang tamu. Di situ saya, oh ini, saya udah cuekin karena bertekad udah mau meninggalkan, nggak mau tahu gitu. Jadi akhirnya malam itu saya bimbang dan ragu. Saya bertanya, oh bagaimana saya nih ke depan? Apa yang harus saya lakukan gitu, atau bercerai atau bagaimana. Malamnya saya sholat tahajud jam 3 pagi, saya sholat tahajud. Di situ nggak ada jawaban. Saya minta sama Tuhan, bagaimana saya ini, apa yang saya harus lakukan. Terus saya sholat lagi 2 kali, nggak ada juga jawaban. Akhirnya saya sampai tertidur, saya kebangun. Terus kamar saya itu putih seperti cahaya. Terus dia ada tangan begini. Terus suara itu ada, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia cuma bilang, kamu harus ikut suamimu. Suara itu bilang, kamu harus ikut suamimu dan kamu harus taat sama dia. Jalan yang kamu tempuh harus ikut suami. Suara cuma itu, tangannya begini, saya sambut, terus hilang. Tapi saya seperti kayak seperti kayak ada di lukisan itu, lukisan yang di ruang tamu. Oh, berarti dia. Saya hanya cuma ngomong gitu. Saya bangunkan suami saya bilang, mulai saat sekarang saya ikut kamu. Saya hanya ngomong begitu, ya kita nangis, kita peluk, terus kita ya udah berdoa, dia yang berdoa, udah dari mulai situlah saya ikut Tuhan Yesus. Sejak saat itu ibu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, setelah menerima Tuhan Yesus, lalu diketahui oleh keluarga. Apa yang terjadi, Bu? Keluarga ibu tahu bahwa, wah, Ibu Susi ini udah jadi Kristen. Gimana reaksi mereka? Wah, saat itu yang pertama kali tahu saya masuk Kristen itu justru ibu-ibu masjid. Oh? Ibu-ibu yang di sekitar tetangga. Kebetulan saya sewa rumahnya, dia anggota masjid. Oh, si Susi udah ini. Dia telepon sama papa saya langsung ke kampung. Dia telepon suruh datang papa saya.
Satu kampung itu sudah berkumpul di depan rumah sewa saya itu untuk ya menghujat, ada yang lempar, ada yang macam-macam. Terus papa saya datang dari Payakumbuh dengan saya tuh bergejolak di hati, saya mau diapain, saya mau dibunuh atau bagaimana. Saya berdoa sama suami, terus berdoa. Akhirnya dengan udah banyaknya orang berkumpul di depan rumah, saya diajak masuk ke kamar sama suami, sama papa saya. Papa saya bicara, betul kamu masuk Kristen? Iya. Betul dari hati kamu? Iya, saya jawab begitu. Terus kalau memang kamu benar-benar ngikutin hati kamu, hati kecil kamu mau melakukannya, silakan. Waduh, di situ saya seperti kayak disambar petir. Saya nggak nyangka papa saya ngomong seperti itu. Terus saya sujud di kakinya, saya minta ampun. Terus saya tetap sungkan, hormat. Dia bilang, tapi satu hal yang kamu harus tahu, walaupun kita berbeda, kamu harus hormati saya. Cuma satu itu yang saya minta, hormati kakak adik kamu, keluarga kandung kamu. Yang lain saya nggak terlalu pikirkan. Justru saya di situ benar-benar berterima kasih sama Tuhan, karena saya nggak menyangka kata-kata itu keluar dari mulutnya gitu. Sikap ayah yang sangat moderat ya. Iya. Ibu ada di situ? Enggak, papa saya aja yang datang. Iya. Hanya itu permintaannya. Iya. Kamu harus tetap menghormati orang tua dan juga saudara-saudara kandung. Iya. Wow, luar biasa. Nah, kemudian ibu melanjutkan kehidupan ibu sebagai orang Kristen, ya, di Riau. Nah, apakah sekarang hubungan ibu dengan keluarga kandung sudah membaik? Kalau sekarang sudah membaik. Kalau dulu ayah dan ibu masih ada? Kalau ayah udah meninggal. Oke. Kalau ibu masih ada. Masih ada. Kalau berkunjung gitu ke rumah nggak ada masalah? Kalau sekarang udah nggak ada masalah. Yang masalah cuma tante, om gitu-gitu ya nggak ada hubungan lagi. Setelah udah jauh gitu. Kalau seandainya keluarga kandung itu masih hubungan masih baik. Belum lama ini mama saya tahun kemarin mama saya datang ke sini. Ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Menginap di rumah? Iya, menginap hampir 2 minggu. Luar biasa. God lovers, ini kesaksian dari Ibu Susi bagaimana ketika dia memutuskan menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen dan ayah serta keluarga datang menemuinya. Dan pernyataan ayahnya adalah pernyataan yang sungguh luar biasa. Dia bisa menerima anak yang dikasihi berbeda keyakinan. Dan dia tetap menasehatkan untuk Ibu Susi menghormati keluarganya, orang tuanya. Nah, Ibu Susi katanya tadi yang menjadi tantangan terbesar itu suami. Itu maksudnya apa ya Bu? Tolong ceritakan. Iya, suami saya mungkin kita menikah hanya 3 tahun lah atau 4 tahun paling lama yang bersama-sama ke gereja. Dia tidak pernah mengajarkan saya buka Alkitab. Dia tidak pernah mengajak saya dalam sesudah yang 3 tahun itu ke gereja, bahkan dia nggak pernah ke gereja. Hanya 3 tahun, 4 tahun itu menikah awal itu dia pun sekali-sekali ke gereja. Sekali-sekali aja ke gereja itu pun dia. Tapi dia suruh Ibu Susi ke gereja? Dia tidak menyuruh. Enggak juga ya? Tapi saya aja. Saya justru mengajak dia. Pagi malam itu saya bilang, Pak besok ke gereja? Iya. Dia ngomong iya. Saya siapin baju-bajunya. Paginya nggak mau bangun. Begitu terus. Begitu
sungguh panjang lah, 20 tahun. 20 tahun Doa saya pernikahan. Seperti 20 tahun sampai 20 tahun itu begitu terus. Jadi tidak mengajarkan saya untuk firman Tuhan, apalagi ke gereja. Saya mencari sendiri. Saya mencari sendiri. Saya semakin haus. Saya semakin ingin lebih kenal lagi Tuhan Yesus. Justru dengan sikap suami yang tidak mau ke gereja, nggak peduli dengan Ibu Suci dalam memahami kekristenan, justru ibu tertantang untuk mencari dan semakin haus mengenal kekristenan. Iya. Nah, perjalanan ibu itu gimana? Di gereja mana ibu bisa bertumbuh? Ya, ini mujizat Tuhan yang saya lalui untuk saya mencari gereja. Awalnya saya diberkati di gereja GPIB Bukit Zaitun. Di situ saya diberkati. GPIB Bukit Zaitun di Jakarta? Di Duri. Oh, di Duri. Iya. Ya. Setelah diberkati, saya Itu setelah melahirkan anak pertama ya? Setelah melahirkan anak pertama itu kan dibaptis. Iya. Itu Menikah. waktu ibu dibaptis, itu sudah lahir anak? Sudah lahir ya. lahir itu. Sudah lahir, terus kita dibaptis kan diberkati. Iya, baru kemudian diberkati pernikahannya. Iya. Anak satu itu ya? Iya, anak satu Oke. itu. Terus dalam perjalanan itu sebenarnya waktu menikah itu saya benar-benar sedih. Bagaimana Pak ya, nggak ada orang tua di samping, terus nggak ada teman-teman. Yang ada hanya orang gereja yang kita belum kenal siapa-siapa. Jadi sebenarnya hati itu mau menangis, tapi air mata nggak ada. Jadi di situ saya sangat tersentuh sekali gitu. Waduh, Tuhan, aku rasanya mau menangis gitu, mau luapkan itu semuanya emosi, tapi nggak bisa gitu. Jadi saya di gereja itu bertumbuh nggak ada ini ya, belum dapat feel-nya gitu. Sampai saya menikah itu benar-benar nggak ada saya tahu firman Tuhan itu seperti apa. Ya jalanin aja dulu jalanin gitu ya. aja gitu dulu. Akhirnya saya mencari gereja. Saya pergi ke ada gereja GPDI. Disitulah saya awalnya itu masuk. Saya biasa kayak orang asing lah dulu. Jadi saya masuk, saya nggak kenal siapa-siapa. Terus saya pas ada pujian, di situ air mata saya benar-benar mengucur terus, nggak berhenti. Akhirnya di situ saya tersentuh. Oh, mungkin saya bisa di sini mungkin. Jadi saya terus di situ gereja. Tapi suami saya nggak pernah. Oh, di GPDI itu ya? Iya, di GPDI. Itulah gereja yang pertama membuat ibu merasakan sentuhan Tuhan lah. Sentuhan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan di situ ibu mengalami kelahiran baru. Ya, belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Belum sampai di situ, saya mencari. Akhirnya saya sering sendiri ke gereja. Pendetanya terus bicara sama saya. Kamu kok sendiri terus, menjanda terus. Di situ saya seperti orang kayak tersinggung dengan perkataan pendeta seperti itu. Jadi saya nggak mau lagi ke gereja. Nggak mau lagi saya ke gereja itu gitu. Terus saya terus mencari gitu. Lalu cari lagi gereja lain. Cari lagi. Akhirnya ya begitu ketemulah gereja IFGF. IFGF ini di situ saya pertamanya di Komsel ya. Kecil, jadi dari rumah ke rumah. Di situ saya berani bersaksi. Biasanya saya nggak berani berbicara di depan orang. Akhirnya berani bersaksi. Disitulah mulai iman saya bertumbuh di gereja itulah sampai saat sekarang. Oh gitu ya. Dari 2001. Itulah awal perkenalan ibu dengan Tuhan itu di gereja itu. Lalu kemudian ibu bertumbuh sampai sekarang. Iya. Baik. Sebelum itu ada mujizat Tuhan, Pak. Nah, ada mujizat yang ibu rasakan dan alami. Apa saja tuh, Bu? Iya, dalam pencarian gereja itu suami saya berhenti bekerja. Berhenti bekerja, akhirnya saya juga berhenti bekerja. Akhirnya kita
merantau ke Batam Oke. tahun 1999. Merantau ke Batam, ya bawa cari pekerjaan ya, bawa ijazah, bawa semualah pakaian gitu. Jadi awalnya itu mau berangkat itu udah banyak tanda-tanda di situ itu seperti kayak suami saya katanya harus bawa jas dia waktu menikah. Jadi harus bawa semuanya. Terus menjelang membeli tiket itu antara dapat enggak. Jadi akhirnya dapat seperti kayak dipaksakan gitu. Di dalam perjalanan mau berangkat besoknya itu ada subuh-subuh itu mobil yang kami tumpangin ke Dumai itu ke kapal itu macet di tengah jalan. Jadi tanda-tanda itu, tanda-tanda untuk jangan berangkat itu udah banyak gitu. Tapi kita nggak mendengarkan suara Tuhan dengan mengeraskan hati berangkat gitu. Udah sampai di pelabuhan kita udah beli tiket, udah di sana prepare, udah naik jam 7 ke kapal. Waktu itu ramai banget kapal, harusnya 300 orang. Kapal Dumai Express namanya, arah ke Batam. Desember itu, tanggal 3. Dalam perjalanan udah berangkat, itu nggak bisa di starter. Kapalnya? Kapalnya nggak bisa di starter. Terus udah perjalanan 10 menit lah dari pelabuhan. Pas dia starter, langsung meledak. Meledak di tengah laut itu. Meledak, langsung api menyambar. Langsung api menyambar, saya pas di bawah mesin ya, di atas mesin. Jadi di belakang tibanya. Jadi orang-orang berdesakan ke depan untuk menyelamatkan diri. Belum ada dapat pelampung, saya belum dapat pelampung. Saya didorong sama orang-orang keluar kapal. Saya yang pertama sekali terjun ke laut. Waktu itu. Pakai pelampung enggak? Enggak, saya enggak pakai pelampung. Yang pakai pelampung suami saya. Dia udah lari ke atas, saya ngikut dia di atas kapal. Akhirnya dia lihat saya udah terjun duluan ke laut, dia lompat dari atas sampai ke bawah. Disitulah perjuangan saya tuh antara hidup dan mati kan. Nggak pandai berenang. Terus orang-orang itu hampir separuh 150 orang ada di laut. Udah keinjak-injak, udah ini. Pokoknya udah terbakar itu, kami udah pulau itu jauh. Kelihatan sih tapi jauh. Jadi udah di laut itu terombang-ambing. Akhirnya kami hanya cuma berpelukan, lepas sepatu, lepas ini semua. Akhirnya udah minum air laut lah. Jadi di situ saya ini Tuhan. Saya cuma yang tahu saya nyanyi pujian itu ya, ku berbahagia. Cuma itu aja saya jadi nyanyikan. Jadi di tengah laut bernyanyi. Kadang-kadang minum air laut. Dalam keadaan timbul tenggelam, ibu nyanyi ku berbahagia. Cuma itu saya tahu. Ku yang ingat berbahagia. Itu saya lihat langit aja. Lihat langit, saya tantang Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, Engkau bisa selamatkan saya. Di sepanjang laut itu saya bicara itu. Terus saya bernyanyi lagi. Suami saya udah putih, dia udah nggak bisa ini. Udah kamu aja yang hidup, saya mati aja lah. Dia cuma ngomong, masa kamu nggak percaya? Saya ngomong sama dia, kita pasti selamat. Saya malah suami itu, udah pasrah. Udah pasrah. Terus udah berdoa, udah kamu yakin aja kita selamat. Saya ulang lagi kata-kata itu sama Tuhan. Saya nggak ada lihat apa-apa lagi di laut. Saya nggak lihat kapal lagi, saya nggak lihat siapa-siapa. Orang di depan saya udah perutnya ada kembung, udah mati. Ada yang menjerit, ada yang menangis. Saya hanya melihat langit dan bernyanyi. Itu di laut lepas? Di laut lepas. Jadi tiba-tiba nggak jauh pas mata saya ke bawah, lihat langsung ada kapal. Itu jauh juga dari saya. Saya rasa nggak mungkin dia lihat saya gitu. Cuma tangan saya sudah yakin saya selamat. Saya bilang sama Tuhan, benar, kamu memang Tuhan.
saya udah selamat. Saya bicara seperti itu, terus yang kapal itu mendekat ke saya. Itu kapal ini Pak, kapal tongkang ya, kapal kecil, kapal kayu. Ya. Yang bawa perempuan. Hah? Yang bawa perempuan. Makanya saya makin bernyanyi saya. Makin mendekat, makin bernyanyi. Dia udah tahu saya udah ada saya, dia udah kelihatan dari dia jauh. Mau selamatkan dia Ibu. mau selamatkan, saya bernyanyi bersyukur. Tapi saya masih naik bernyanyi ke atas. Akhirnya udah mendekat, dia bilang yang mengangkat itu, suami aku dulu angkat, saya bilang begitu. Terus saya terus bernyanyi tuh, ibu diam, kenapa bernyanyi? Bernyanyi orang kesusahan, dia bernyanyi, dia bilang gitu. Ya, langsung saya diam. Akhirnya dia angkat, semua yang dia angkat di kapal itu orang meninggal semua. Wow. Orang yang udah diambilin di laut. Di situ saya baru keluar air mata, saya nangis sujud. Cuma ibu yang masih hidup? Ada berapa lah, itu bisa dihitung ya, 5 atau berapa orang. Semuanya udah lepas pakaian. Tapi banyak yang meninggal di atas itu. Dia ambil mayat di situ semua. Disitulah mulai dari kesaksian saya kenal Tuhan itu memang Tuhan jawab. Udah 2 saya tuh perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya itu di situ saya mencari benar-benar mencari Tuhan. Itu. Ya. Nah, menurut ibu apa yang membuat ibu dan keluarga mendapatkan mujizat pada waktu itu? Ya, menurut saya gimana ya? Kalau keluarga sih enggak ini ya. Hanya saya yang merasakan pribadi, mujizat itu pribadi gitu. Karena itu saya perjumpaan langsung sama Tuhan. Oh, jadi ibu merasakan itu sebagai perjumpaan langsung dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh nyata gitu dalam hidup ibu ya. Iya. Begitu ibu bertanya dan bahkan dalam tanda petik menantang Tuhan seolah-olah. Ya, kalau Tuhan itu ada, selamatkan saya gitu ya. Iya. Oh, dan itu jawaban Tuhan. Iya. Nah, setelah berapa lama suami akhirnya bertobat, Bu? Menikah berapa tadi, 20 tahun? Iya, tahun 2009 ya. Tahun 2009 banyak-banyak mujizat kecil yang saya alami. Sungguh banyak yang saya alami, mulai dari hal-hal kecil lah. Tuhan jawab semua doa-doa saya. Terus kita bekerja. Suami saya ini sering bekerja berhenti. Akhirnya saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau berdoa untuk suami saya supaya dia kerja di rumah, jangan di luar. Karena saya tahu kekurangan dia, kelemahan dia. Saya minta sama Tuhan, biarlah dia kerja di rumah Tuhan, biar saya bisa melihat. Akhirnya Tuhan jawab doa saya. Tuhan berikan talenta yang dia sebelumnya tidak pernah tahu. Talenta menjahit. Jadi saya bilang, udah sekarang kamu kerja di rumah, saya belikan mesin, saya belikan buku, saya beliin kain, coba kamu bikin foto ini, gorden, kamu bikin ini kainnya dengan seperti ini modelnya, coba kamu bikin. Benar. Wah, dia bilang gampang. Tapi coba, saya bilang. Akhirnya dia kerjakan. Nggak sampai itu setengah hari, dia bisa menyelesaikan sesuai gambar. Itu mujizat Tuhan buat saya. Ya, dengan berjalannya itu terus, akhirnya berkembanglah bisnis kita ini. Ya, dia bagian menjahit, saya bagian pemasaran, saya bagian belanja, saya ngambil kutipan. Jadi kerja di rumah bersama, berdua, saling mendukung. Ya, saya bersyukur Tuhan udah jawab doa saya melihat suami saya di rumah dan mendapatkan uang dari situ. Akhirnya benar-benar saya rasakan itu luar biasa Tuhan itu. Akhirnya sampai dari 2004 sampai 2009 itu bisnis makin maju. Padahal di rumah aja Pak, nggak punya toko. Jadi orang datang ke rumah? Iya, makin kenal, makin ini. Akhirnya sampai keluar kota. Akhirnya ini.
udah berjalannya itu, yang jadi persoalan buat saya itu suami karena nggak mau ke gereja. Saya leader di kampung situ, khusus orang-orang Kristen, tiap minggu ibadahnya di rumah kita. Jadi kalau tiap minggu ibadah kita, suami saya bantu menyuci, apa semua dia bantu, masak bantu. Nanti giliran pendetanya datang, orang-orang jemaat datang, dia kabur. Nah, seperti itu. Jadi saya selama berapa tahun itu, Bu? Waduh, itu 15 tahun ada. 15 tahun. Padahal rumah dijadikan gereja. Iya. Dia seperti itu. Sampai semua berdoa terus, itu grup komsel kami berdoa untuk dia terus nggak pernah. Saya 24 jam di gereja kami itu ruang doa, menara doa. Itu 7 kamar, itu full terus. Yang sampai saya dinobatkan di gereja saya itu paling banyak berdoa. Saya dapat juara lah di gereja itu, bahwa saya paling sering berdoa sama anak saya. Pergi antar sekolah, saya berdoa untuk dia. Sampai kita tuh udah kering air mata gitu untuk menangisi dia. Ya itu udah. Tapi suami tetap bekerja. Menjahit itu tetap kerja di rumah itu ya? Di rumah. Jadi ya berjalannya itu dia, disitulah Tuhan kasih pencobaan. Nah gimana setelah masuk penjara? Dia narkoba, ikutin teman-teman. Karena banyak duit juga ya? Iya, tapi saya nggak kasih uang sama dia, Pak. Jadi justru dari mana? Kalau masalah rokok apa, saya kasih rokok. Tapi kalau masalah itu dia nggak pegang duit. Karena saya sengaja supaya saya tahu kelemahan dia. Akhirnya ya itu, karena dia nggak ada duit untuk itu, dia jual itu. Oh, jadi bandar? Iya, jadi bandar sekalian make. Pemakai dan bandar. Apa yang dipakai, Bu? Ganja. Ganja? Iya. Oh. Ya itu di Sumatera sih ya, dekat dengan Aceh bisa. Iya. Tapi saya nggak tahu ya, sebelum kenal dia udah begitu. Tapi waktu kenal sama saya itu dia nggak pernah saya lihat gitu. Itu baru lagi. Waktu nah akhirnya setelah berapa lama bertobat suami? 2016 lah. 2016. Dia keluar itu. Begitu keluar dari penjara? 2 kali. 2 kali itu penjara ya, bolak-balik ya? Iya, sekitar 6,5 tahun. Di dalam penjara 6,5 tahun. Nah ngomong-ngomong, selama suami di dalam penjara, kan yang selama ini menjahit dan menjadi sumber penghasilan keluarga, itu suami. Lalu bagaimana Ibu menjalani hidup? Ya, itu mujizat, kembali ke mujizat Tuhan ya. Di saat-saat tuh suami saya masuk penjara, saya itu banyak order, Pak. Lagi banyak order. Orang mau lebaran. Saya sudah terima uang dari konsumen. Saya sudah belanjain. Di rumah itu udah full bahan yang akan dikerjakannya. Tiba-tiba dia masuk penjara. Jadi saya di situ shock, benar-benar shock. Siapa yang mengerjakan ini? Saya lempar sama orang, nggak mungkin orang mau, karena lebaran semua juga punya banyak order. Akhirnya saya berdoa, hanya berdoa saya bisanya. Saya hanya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bentang tuh kain. Saya tidak tahu apa yang saya kerjakan saat ini. Saat ini saya minta sama Tuhan, apa yang harus aku lakuin? Tuhan, saya nggak bisa. Terus dia bilang, saya berkomunikasi sama dia, kamu bentang kain itu, kamu ambil gunting, kamu telepon saya ini. Jadi suami di penjara mengajari Ibu? Mengajarin. Saya nggak pernah menggunting, Pak. Tangan ini gemetar, air mata menangis, saya jongkok, saya menggunting sambil menangis. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Terus aku tidak bisa, tetapi lewat Tuhan, pasti Tuhan kerjakan ini. Akhirnya saya bisa kerjakan itu seminggu, tapi ada salahnya. Nggak apa-apa lah, tapi konsumen memang komplain. Tetapi mereka mengerti saya, mengerti dengan keadaan saya, mereka terima. Bahkan mereka
kasih lebih Wow. buat saya. Di situ saya dapat talenta mendadak. Saya nggak bisa apa-apa, menjahit saya nggak bisa, menggunting saya nggak bisa. Bahan aja nggak tahu ya. Iya, itulah keajaiban Selama ini Tuhan. ibu bagian belanja, Bikin belanja sama bagian order. pemasaran. Iya, lalu pegang uang. iya, Suami yang kerja, tiba-tiba suami di penjara, lalu hanya lewat handphone iya. diajari begini dan ibu Itu bisa. karena Tuhan. Kalau saya bilang karena Wow, Tuhan. luar biasa ya. Ya, mujizat Tuhan banyak. Itu mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dan semua pesanan selesai. Clear. Dan juga saya dapat juga orang yang membantu saya. Oh, Dapat orang membantu menjahit. iya. Akhirnya berjalannya waktu dia masih di dalam. Terus saya sudah bisa sampai saya manjat-manjat di rumah orang untuk pasang gorden. Wow. Saya kerjakan sama anak, sama Pasang pegawai hordeng. satu. Iya, itu saya yang kerjakan semua. Luar Tuhan. biasa. Iya. Itu mujizat Tuhan. Ibu bisa mengambil alih tanggung jawab suami sebagai penjahit Iya, dan menyelesaikan semua order. menyelesaikan semua. Luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, kalau begitu setelah 6,5 tahun suami di dalam penjara, keluar, lalu dibawalah oleh Ibu Eva dan keluarga berjumpa dengan orang tua dari ibu. Iya, Minta maaf. minta maaf. Nah, hubungan itu akhirnya pulih, hubungan keluarga. Iya, cair hubungan sih baik. Memang papa saya pesan sama dia, saya sudah kasih anak saya sama kamu. Ya, Kamu jaga baik-baik, kamu rawat baik-baik. ya. Saya bersyukur. Tapi sebelum waktu dia di penjara itu, orang tua saya, saudara-saudara semua, bahkan tetangga nggak ada yang tahu dia masuk penjara. Oh, Tuhan bungkam semua itu. Nggak ada yang tahu karena rumah kami itu sama tetangga agak berjauhan ya, ya. jaraknya. Jadi Apalagi mereka, jadi gereja ya. Iya, jadi mereka nggak terlalu peduli gitu. Kemana papanya nggak ada? Oh, papanya keluar kota. Oh. Saya coba ngomong gitu. Orang tua kalau nelpon, mana ini papanya? Ada di luar. Jadi bertahun-tahun Ya. saya bungkam itu sama orang tua, nggak ada yang tahu. Dan Tuhan memelihara ibu dengan anak-anak dari hasil menjahit. Iya. Luar biasa. Ya. Lalu kan ibu pindah ke Jakarta nih sama suami. Sekarang apa pekerjaan utamanya, Bu? Sekarang dia udah sakit ya. Oh. Tahun kemarin masih jualan minyak, bensin gitu. Ya. Jadi dia sekarang udah sakit asam urat, ya seperti itu. Udah nggak bisa jalan. Oh, Jalannya di rumah. udah susah. Ya, ya. Ya, seperti itu. Nah, sumber penghasilan keluarga sekarang dari mana? Ya, saya masih menjahit di rumah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak udah bekerja. Ya, Ya, anak yang kasih, anak yang menopang yang keluarga menopang, sekarang. iya. Dan juga buat bapaknya, keluarganya mensupport ini juga keuangan. Keluarga dari suami. Iya, keluarga dari suami. Puji Tuhan. Di ujung video call, kami sudah terhubung dengan Ibu Eva. Beliau adalah leader di kelompok sharing dari Ibu Susilawati. Shalom Ibu Eva. Shalom. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam Diaspora Talk Show. Bisa cerita Bu, bagaimana saat bertemu dengan Ibu Susilawati? Kapan itu pertemuannya? Baik Pak, pertemuan dengan keluarga Ibu Susi sekitar di tahun 2006 di gereja di IFGF dulu. Oh, teman satu gereja ya? Ya Pak. Nah, Bu, bagaimana Ibu Eva melihat perjalanan Ibu Susi di dalam mengikut Kristus? Kan kita tahu bersama bahwa Ibu Susi ini bukanlah orang Kristen dari awalnya,
Nah, ketika ketemu di gereja, menurut pengamatan Ibu sebagai leader, bagaimana perjalanan kekristenan dari Ibu Susi? Silakan Ibu. Perjalanan kekristenan Ibu Susi, saya bisa melihat pertama saya kenal Ibu Susi adalah seorang wanita yang tangguh. Ya. Sekalipun dalam kehidupan keluarga, saya melihat bahwa Ibu Susi adalah satu sosok istri atau ibu yang sangat kuat di tengah-tengah kehidupan keluarga yang begitu ada banyak masalah kalau saya lihat ya. Kebetulan ya, lanjut Bu. Pertama kali mengenal Ibu Susi, saya boleh cerita sedikit bahwa Ibu Susi dengan keluarga suami pada saat itu sedang mengalami satu cobaan di mana suami Ibu Susi ada di dalam penjara. Oh, oke. Apa peranan Ibu saat Ibu Susi mengalami permasalahan saat masalah rumah tangga dan juga masalah suami ada di penjara, Bu? Silakan Bu Eva. Ya. Saya sebagai leader dengan suami saya, kami selalu memantau atau selalu memberikan di Payakumbuh. Ketika kami punya rencana untuk mempertemukan hampir 10 tahun suami daripada Ibu Susi tidak pernah bertemu dengan orang tua daripada Ibu Susi. Ketika keluar rencana itu kami diskusikan bersama suami dan keluarga dari Ibu Susi. Ketika suami daripada Ibu Susi sudah keluar dari penjara, kami bersepakat untuk bertemu dengan orang tua daripada Ibu Susi yang ada di Payakumbuh. Dan waktu itu suami daripada Ibu Susi setuju untuk kami berangkat, dan kami berangkat ke Payakumbuh tepat pada hari raya malam takbiran. Oh, pas mau Lebaran besoknya ya? Pas mau Lebaran. Itu berapa jam perjalanan naik mobil, Bu? Kalau boleh tahu? Sekitar 8-10 jam. Wow, perjalanan yang lumayan melelahkan. Dari Duri, Riau, menuju ke Payakumbuh di Sumatera Barat. Nah, apa yang terjadi, Bu, saat bertemu? Dalam perjalanan saya hanya berdoa sama Tuhan ketika kami nanti bertemu dengan orang tua daripada Ibu Susi, kami boleh diterima di sana. Iya. Karena budaya daripada orang suku Minang biasanya kalau sudah di luar daripada agama mereka kadang-kadang penyambutannya mungkin kita ditolak di sana. Tapi puji Tuhan, saya sampaikan kepada suami daripada Ibu Susi ketika nanti bertemu, ya kita bersikap seperti biasa. Karena tujuan saya hanya satu, yaitu untuk suami Ibu Susi boleh meminta maaf kepada orang tua Ibu Susi dengan segala apa yang sudah dilakukan kepada keluarga daripada Ibu Susi. Karena kehidupan suami Ibu Susi kan masuk penjara gitu. Iya. Jadi saya berharap pada waktu itu supaya suami Ibu Susi ini benar-benar bertobat dan boleh datang mengakui kesalahannya kepada orang tua sehingga terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Ternyata waktu berjumpa di Padang bagaimana kejadiannya, Bu? Luar biasa, puji Tuhan, luar biasa. Saya sangat terkejut. Dahsyat, luar biasa. Kami boleh diterima, kami dibukakan pintu dengan orang tua daripada Ibu Susi dengan
sukacita yang luar biasa. Kami Iya. diterima, bahkan kalau saya pribadi, saya melihat kedua orang tua Ibu Susi ini boleh menerima kami yang datang dari diri dengan Iya. perbedaan agama yang mungkin mereka merasa mereka sudah tidak lagi bersama mereka, tapi kami sebagai leader boleh datang ke rumah orang tua Ibu Susi itu dengan Iya. tangan terbuka, mereka boleh menerima kami. Luar biasa. Orang tua menyambut, dan karena itu Iya. menjelang Lebaran pasti Ibu disuguhin ketupat sama rendang dong ya? Ya, luar biasa. Ada rendangnya, ada banyak makanan yang ada di sini. Bahkan Iya. kami dibawa ke keluarga demi keluarga yang ada di sana. Oh, dibawa ke keluarga-keluarga besarnya mereka? Ya, di keluarga besar yang ada di sana kami diperkenalkan. Bahkan salah satu anak dari Bu Susi juga ikut, Ya, dan anak saya juga ikut, ada 2. ya. Ya, Jadi kami itu disambut dan perjumpaan yang sangat mengharukan ya? iya, sangat mengharukan. Bahkan saya boleh membantu memasak di sana. Oh, luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi akrab lah keluarga yang sudah terpisah puluhan tahun itu ya, Bu? Iya, tujuan saya hanya satu, memperbaiki hubungan antara menantu dengan ibu Orang mertua tua. dan bapak mertua, dan juga merangkul kembali walaupun sudah ada perbedaan, tetapi kasih Tuhan harus tetap kita tunjukkan kepada mereka. Amin. Terakhir Ibu Eva, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada Ibu Susi sebagai mantan leader dari Komsel selama ada di Duri? Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Saya memberikan satu pesan buat Ibu Susi, Kak Susi. Tetap semangat, tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi, saya percaya ketika kita berada di jalan kebenaran Tuhan, Tuhan akan ada dalam setiap kehidupan kita dan akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Jangan pernah mendua hati di dalam Tuhan. Baik. Karena kalau kita mendua hati, saya percaya Tuhan juga tidak suka dengan orang yang mendua hati. Tetap fokus pada satu tujuan, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus keselamatan itu ada. Amin. Baik, terima kasih untuk pesan dari Ibu Eva kepada Ibu Susi. Sampai jumpa kembali Ibu Eva. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, terakhir Ibu Susi, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada God Lovers tentang kebaikan Tuhan yang Ibu sudah kecap dan alami selama ini? Silakan Bu. Ya, buat kita, apalagi kita udah mengenal Tuhan Yesus, untuk kita semua, biarlah kita terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, sekuat apapun masalah itu melanda kita, tapi kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan Tuhan yang perlu kita andalkan apa? Kita harus kuat di dalam Tuhan. Terlebih ya kehidupan sekarang kita tidak tahu Pak ya. Banyak masalah ekonomi, apalah semuanya itu ada gitu. Tapi kalau kita kuat dan mengandalkan Tuhan, pasti kita ada bersama Tuhan selalu. Amin. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa hari ini dari Ibu Susi. Kami doakan semoga Ibu Susilawati dan keluarga terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun di sekeliling Ibu. Sampai bertemu lagi Ibu Susi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih udah diundang juga ke sini. Amin. Tuhan memberkati. God Lovers, saya Pendeta Martin Hareva bersama kru Diaspora TV undur diri.
Sampai jumpa di episode lainnya. Shalom. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan. Aman selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Kau